Shalom. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 5 September 2021. Ibadah pagi 1. Peninjauan ulang ibadah minggu Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka dengan 3 kali ibadah, jam 6.30, jam 9, dan jam 17. Kapasitas setiap jam ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri dengan baik dan diharapkan telah mendapatkan suntikan vaksin. Setiap warga jemaat diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah di kebaktian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. 2. Tambahan kantong persembahan. Diberitakan kepada segenap jemaat bahwa hari ini setiap minggu pertama akan ditambahkan 1 kantong persembahan untuk lahan parkir, harap menjadi periksa. Romawi 3. Mekanisme pengumpulan persembahan bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke kotak persembahan di halaman depan teras gereja pada saat awal datang beribadah. Romawi 4, persembahan 26 Agustus sampai 4 September 2021. 1. Persembahan minggu online Rp2.142.000. 2. Persembahan bulanan dan operasional Rp2.020.000. 3. Persembahan janji iman Rp1.810.000. 4. Pendadaran Rp40.000. 5. Perjamuan kudus Rp240.000. 6. Ibadah HUT RI ke-76 Rp40.000. 7. Perpuluhan Rp4.700.000. 8. Rebon Rp30.000. 9. Komisi anak Rp500.000. 10. Lahan parkir Rp1.000.000. 11. Komisi rimatan Rp30.000. Romawi 5 yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja selesai ibadah. Demikian berita gereja, harap menjadikan periksa. Terima kasih.
Jemaat yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri memasuki panggilan beribadah. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Kepadanya, kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan yang sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apakah perkataan kita sehari-hari senantiasa menyatakan iman, ataukah ucapan kita hanya berisikan keluh kesah karena sakit yang tak kunjung sembuh, kekecewaan, kegagalan, dan ketidakberdayaan? Berubahlah. Jangan pernah mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Kita harus memiliki ucapan-ucapan yang mengundang kuasa Tuhan terjadi. Mari latih mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Pujian KJ 287 kita pujikan bait pertama dan kedua. Segala
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan seksama memperhatikan bagian firman Tuhan dalam Injil Matius 22:37-40. Tuhan Allah berfirman demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan membaca pada hukum kasih ini, nyata sekali akan dosa kesalahan kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, mari kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Ambillah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Duduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat undang baik berdiri. Dengan percaya akan pengampunan dan belas kasih Tuhan, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa pada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat dan terus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Terimalah berita anugerah
Dari surat 1 Petrus 3 ayat 10 dan 12 demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Heaven Shalom Alaihim, Heaven Shalom Alaihim, Heaven Shalom Alaihim, Heaven Shalom, Shalom, Shalom Alaihim. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk penjagaan pemeliharaan-Mu sepanjang malam hari. Dan Kau izinkan kami bangun pada pagi hari ini untuk bersama-sama menikmati hadirat-Mu, bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah sukacita kebahagiaan kami semua, Engkau perkenankan beribadah pagi hari ini. Hati kami, jiwa kami, rindu, haus akan kebenaran firman. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa yang bawa kitab, mari kita membuka dari Injil Markus 7, ayat 24 sampai 37. Markus 7, ayat 24 sampai ayat 37, Tuhan Allah berfirman demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sero-Fenisia. Ia memohon pada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus pada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang
sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menapas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan pada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah pembacaan Injil Markus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Setelah sekian lama oleh karena PPKM kita diharuskan ibadah secara online. Hari ini perdana kembali kita bersama-sama beribadah secara onsite, secara tatap muka, dan kiranya ini menjadi sukacita kita semua, kerinduan kita semua untuk minggu-minggu selanjutnya tetap kita bisa beribadah secara onsite. Tuhan berkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini mengkisahkan tentang wanita Syro-Fenisia, seorang Yunani yang memiliki anak yang kerasukan roh jahat, kerasukan setan. Nah, ketika perempuan itu mendengar Tuhan Yesus berada di daerah Tirus, ia segera datang, bahkan tersungkur di depan kaki Yesus untuk memohon kesembuhan bagi anaknya. Kita lihat respon Tuhan Yesus sungguh unik. Ia mengadakan percakapan figuratif, percakapan kiasan, dengan menyebut perempuan itu sebagai anjing peliharaan dan tidak patut jika tuannya mengambil roti bukan untuk anak-anaknya, tetapi melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu menyadari akan keberadaannya sebagai orang bukan Yahudi dan memberikan respon yang menarik pula
untuk kita perhatikan, untuk kita cermati, dan untuk kita renungkan. Yang pertama, perempuan tadi tidak marah, tetapi dengan kerendahan hati menyatakan, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Artinya apa? Artinya perempuan itu sadar betul dia bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Yunani. Dia tidak menuntut banyak berkat utama bagi Israel. Tetapi dia merasa cukup dengan cipratan berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dia rindu ngicipi raketong sidik berkati Gusti. Dia sudah cukup, dia sudah merasa cukup akan itu. Tidak perlu berkat yang besar, yang utama. Kecipratan wis bersyukur. Entuk ngicipi sudah bersyukur. Nah, yang kedua, dia memperlihatkan iman yang teguh. Bahwa Tuhan tetap mengasihi dan memberkatinya sekalipun dia bukan orang Israel. Sekalipun dia bukan orang Yahudi, dia tetap percaya Tuhan akan tetap mengasihi dia. Tuhan tetap akan memberkati dia. Karena itu, Tuhan Yesus kemudian mengatakan, karena kata-katamu, pergilah sekarang, karena setan itu sudah keluar dari anakmu. Perhatikan, karena kata-katamu, kata dari ibu, dari anak yang kerasukan setan. Dan ketika perempuan itu pulang ke rumah, didapatinya anaknya sudah sembuh. Di ayat yang ke-30. Oleh iman yang besar kepada Tuhan Yesus, maka anak perempuan Serofenesia mengalami pemulihan fisik, pemulihan jasmani, tetapi juga sekaligus pemulihan secara rohani. Tidak dibelenggu, tidak diikat oleh roh jahat lagi. Ini persis apa yang dikatakan dalam Pemazmur 133, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Ia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Nah, bagi perempuan Serofenesia, anak dan keluarganya sangat penting, sangat berharga. Maka ia benar-benar gigih dan kekeh dalam memperjuangkan keselamatan keluarganya. Dan imannya memang diuji dan terbukti bahwa imannya sungguh-sungguh sejati. Iman yang sungguh tidak hanya menyelamatkan anak perempuannya, tetapi juga keluarganya. Nah, kekuatan imannya justru terletak dalam kelemahannya, terletak dalam pergumulan yang ia alami, yang ia hadapi. Nah, pada bagian yang lain dalam bacaan kita hari ini juga dikisahkan tentang orang tuli dan bisu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tentang orang tuli dan bisu atau gagap itu, ada yang mengatakan telah dialami sejak lahir. Ada yang mengatakan karena malapetaka. Tetapi ada juga yang mengatakan karena dosa. Apapun penyebabnya, apapun faktornya,
jelas orang itu mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Orang itu rupanya sangat menderita dan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Sebabnya untuk datang pada Yesus, orang itu dibawa oleh orang-orang lain. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia masih bisa berkomunikasi dengan orang lain. Namun sulit dimengerti karena apa yang dia maksud orang lain tidak mengerti. Dan apa yang orang maksud dia juga tidak mengerti. Bagaimana mengerti? Dia tuli dan kalau berbicara sulit dipahami karena dia gagap. Sehingga keberadaannya tidak baik bagi dirinya sendiri dan tidak baik juga untuk orang lain. Dalam proses penyembuhan, Tuhan Yesus mengucapkan satu kata, Ephata, artinya terbukalah. Kata itu bukan suatu mantra atau sihir, tetapi Tuhan Yesus mengucapkannya sebagai pribadi yang berwenang, pribadi yang punya kuasa atas segala sesuatu yang membuat seseorang dibelenggu oleh keadaan yang tidak baik. Dia berkuasa untuk melepaskan. Dia berkuasa untuk membebaskan. Jika kita menemui keadaan yang tidak baik, satu-satunya yang sanggup menjadikan segala sesuatu baik adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika orang banyak mengetahuinya, di ayat terakhir tadi dikatakan, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli menjadi mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih yang bisa kita dapatkan, apa sih yang dapat kita renungkan dari dua kisah bagaimana Tuhan menyembuhkan anak yang kerasukan setan, roh jahat, dan menyembuhkan orang yang tuli dan bisu, yaitu beriman, mempercayai Allah, berarti menerima dengan sukacita apapun yang diperkenankan Allah terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar dari wanita Syro-Fenisia bahwa pergumulan-pergumulan yang berat kita pribadi, pergumulan-pergumulan dalam keluarga pasti mampu kita hadapi karena kita mempercayai dan mempercayakan hidup kita kepada Allah. Dari perempuan itu kita juga bisa belajar untuk menjadi pribadi, untuk menjadi orang yang selalu berkata dan bersikap positif. Tidak peduli dalam suasana yang tidak kondusif, tetapi dia berpikir positif, dia berkata positif atas apa yang ada dalam hidupnya. Baginya, kesembuhan anaknya jauh lebih penting daripada reaksi orang atas usahanya mencari kesembuhan bagi anak-anaknya. Kata-kata positif dapat mengubah dunia. Kata-kata positif selalu dapat menumbuhkan diri sendiri maupun orang lain. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai kata-kata positif dari perempuan Syro-Fenisia tadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita
dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup? Apakah kita mampu menjadi seperti perempuan Syro-Fenisia yang memiliki iman yang teguh, percaya penuh bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang dapat diandalkan? Kidung iman perempuan Syro-Fenisia ini biarlah menjadi nyanyian iman kita sebagai pengikut Kristus dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Apakah perkataan kita senantiasa menyatakan iman? Ataukah ucapan kita hanya berisikan keluh kesah karena wabah virus corona belum hilang, ekonomi buruk, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, kekecewaan, kegagalan, dan ketidakberdayaan? Belajar dari dua kisah yang disaksikan dalam Injil Markus ini, berubahlah. Jangan pernah mengatakan hal yang sia-sia. Masing-masing kita belajar memiliki ucapan-ucapan yang mengundang kuasa Tuhan terjadi. Mari latih mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Seburuk apapun situasi kondisi yang kita hadapi, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Apapun kondisi, situasi panjangan hari-hari ini, datanglah kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan keadaan kita. Kita tetap percaya dan pada janji firman-Nya. Karena itu, perkatakan firman dengan iman. Maka di sanalah ada pemulihan yang diberikan Tuhan. Saatnya kita mengubah apa yang kita katakan dan jangan terpengaruh dengan keadaan yang ada. Berpikir positif, perkatakan yang positif, perkatakan firman dengan iman. Maka kita mengalami kebaikan dengan kebaikan. Maka firman Tuhan dari bagian yang terakhir dikatakan jelas tadi, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Terjadilah pula dengan kehidupan kita masing-masing ketika kita memiliki iman, ketika kita memperkatakan firman dengan iman, berkata-kata yang positif dan kehidupan sehari-hari kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita tanggapi firman Tuhan dengan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin
yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita menyatukan hati dalam doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Sungguh Tuhan, tanpa kami sadari, dalam kehidupan kami hari lepas hari, ternyata masih banyak keluh kesah. Ada banyak kata-kata yang tidak membangun oleh karena pergumulan, oleh karena situasi kondisi yang ada, membuat kami terpuruk, membuat kami kehilangan pengharapan. Sungguh Tuhan, pembelajaran yang sangat luar biasa, satu pesan yang sangat indah yang boleh kami terima pagi hari ini melalui sabda firman, agar kami senantiasa memperkatakan iman, memperkatakan hal-hal yang positif atas segala hal yang terjadi di depan kami. Maka kuasa-Mu terjadi, pemulihan terjadi, sebagaimana kesaksian Injil Markus yang kami terima hari ini. Perkara yang sama terjadilah dalam kehidupan kami. Berkat-Mu, kehendak-Mu, kuasa-Mu terjadi atas orang-orang yang memiliki kesungguhan hati, yang percaya dengan iman kepada Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Dan kami rindu melihat perkara, melihat
segala sesuatu baik terjadi, tergenapi dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Di tengah-tengah sukacita dan syukur kami ya Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak Yohanes Sandimin YPS 2, Ibu Darno YPS 6, Ibu Saminem Tikyanto YPS 8, Ibu Heris Bagion YPS 9, Bapak Ibu Suroso YPS 12, Bapak Sarjono YPS 13, Ibu Parmi Selamat YPS 13, Pemulihan Ibu Sabto Winarti YPS 14, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami rindu Tuhan, Engkau melakukan kuasa, melakukan kesembuhan sebagaimana Engkau lakukan kepada orang yang bisu dan tuli. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi oleh karena kehendak dan kuasa Tuhan. Berkati mereka, jamahlah mereka, berikan kesembuhan, kekuatan yang datangnya dari Engkau. Berkati ya Bapa keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di gereja GKJ YPS ini. Taruhlah hati yang saling mengasihi, saling menguatkan saling yang lain. Ketika mereka mengalami pergumulan demi pergumulan, mereka dapat menikmati anugerah berkat-Mu, karena Engkau memberikan solusi, jalan keluar atas problema pergumulan keluarga-keluarga yang mereka alami, mereka hadapi. Dan ajarlah mereka bertumbuh dengan dengaran akan firman-Mu dan terus bekerja melayani Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Berkatilah gereja-Mu GKJ YPS ini di dalam melaksanakan program pelayanan di tahun 2021. Allah yang melengkapi, Allah yang mencukupi, Allah yang memberkati segala perkara yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Baik program pelayanan ibadah, baik secara daring, secara online, maupun onsite, pelayanan pemuda remaja secara online, sekolah minggu secara online, persekutuan doa secara online, dan yang lain sebagainya. Tuhan berkati sebagai sarana untuk memelihara iman percaya warga jemaat GKJ YPS. Berkati pula anak-anak kami yang sedang studi. Engkau berikan hikmat, kepandaian, kemampuan, terlebih dalam persiapan mereka untuk belajar tatap muka di sekolah. Engkau berikan kesiapan mental, kesiapan pribadi anak-anak-Mu, orang tua, dan pihak sekolah yang akan menyelenggarakan pelajaran tatap muka. Engkau berikan kemudahan, Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan perlindungan, sehingga proses yang terjadi oleh karena pemeliharaan, penjagaan Tuhan. Berkati pula anak kami yang mendirikan pekerjaan pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kepada Engkau oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, dengan kebijakan PPKM yang sudah berlangsung dan tetap berlangsung saat ini, boleh menurunkan tingkat orang yang terpapar virus corona, sehingga berangsur-angsur boleh Engkau sembuhkan banyak orang yang terpapar virus corona, dan kami boleh diizinkan beraktivitas, melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan beribadah sekalipun masih terbatas. Berkati kebijakan yang ada, berkati protokol kesehatan yang diterapkan, berkati kegiatan vaksinasi yang masih berlangsung, dapat melindungi kami, dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terlebih ya Bapa, berkati jemaat ini,
Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan imun yang luar biasa. Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit, Engkau jauhkan kami dari virus corona, dan kami bersyukur atas kesehatan, stamina, kekuatan, pemberian dari Tuhan. Kami serahkan seluruh sahabat kami ini, dan kami minta satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan dengan firman-Nya. Amin. Kita miliki iman seperti perempuan Sirofenisia, tetap berdoa, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saatnya kita untuk mengaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan dengan mendasarkan pada Mazmur 30 ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu sebelum kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 439. Bila taufan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kini saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kini saya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta yang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikku di surga tiada terperi. Berkat Tuhan hari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kini saya kagum oleh kasih-Nya. Kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman-Mu menghujam di dalam hati kami, membangkitkan semangat kami. Sekarang kami memiliki iman percaya seperti perempuan Sirofenisia itu. Kami hanya percaya dan mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun. Dan kepercayaan kami inilah yang membawa kami dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami menghaturkan persembahan yang sudah kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau terima dan kuduskan, agar persembahan itu berguna bagi gereja kami. Kami haturkan segala persembahan yang sudah terkumpul, kiranya Tuhan sendiri yang menerima dan Tuhan yang menyucikan. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan yang membuat saudara kami ini mampu melaksanakannya dan Tuhan memberkati saudara kami ini. Bapa, selanjutnya kami serahkan kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan kepadamu dengan iman percaya kami. Kami percaya segala usaha kami,
segala pergumulan kami, segala pekerjaan kami. Efata, Tuhan yang membukakan dan semuanya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sempurnakan doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Sandang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 439 bait 2 dan 4. Kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita bersama-sama menyegarkan iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.